Dari sini memang agak menggelitik ya. Kalau kita lihat pada saat lalu ketika rame terkait isu ijazah palsu dari Pak Jokowi itu kayaknya semua itu terdiam. Bahkan Bahlil Lahadalia pun juga terdiam terkait tuduhan Roy Suryo ke Jokowi, ijazah palsu dan lain sebagainya. Bahkan semuanya terdiam. Bahkan Ali Ngabalin pun pada saat lalu juga terdiam. Tetapi saat ini sangat berbeda sekali ketika Bareskrim mengonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik asli. Tiba-tiba semua muncul ya, seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Ya seperti halnya Bahlil Lahadalia. Bahkan Bahlil Lahadalia di dalam berita Detik News sebut tudingan ijazah palsu Jokowi sudah keterlaluan. Dan tidak hanya itu saja, Ali Ngabalin isu ijazah Jokowi proyek uang kotor, pelakunya saya kenal semua. Nah ini kan sangat lucu sekali, di mana Bareskrim itu sudah melakukan konon katanya uji forensik lah ke ijazah Pak Jokowi tersebut dan dinyatakan identik asli. Dan itu juga sangat wow sekali. Tiba-tiba ada pembelaan terkait ijazah Pak Jokowi oleh Ali Ngabalin dan bahkan Bahlil Lahadalia. Ini seolah-olah pahlawan yang kesiangan. Sangat telat sekali ya. Seharusnya ketika rame misalkan isu ijazah Pak Jokowi asli atau dituduh palsu dan lain sebagainya, seharusnya itu pasang badan bahwa ya seperti Dian Sandi lah, kader PSI. Bahkan pada saat lalu Dian Sandi yang paling membela setidaknya terkait tuduhan ijazah palsu dan lain sebagainya. Itu sangat membela betul. Tetapi yang lainnya seolah-olah tiarap ya, sembunyi, main peta umpet dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada setidaknya Bahlil Lahadalia pun statement yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, keterlaluan kalau menuduh palsu dan lain sebagainya. Tetapi sudah diumumkan oleh Bareskrim pada saat lalu ijazah Pak Jokowi identik asli. Tiba-tiba semuanya muncul ya menjadi pahlawan kesiangan. Bahkan Ali Ngabalin sangat lucu sekali ya. Menurut saya ini malah keceplosan. Isu ijazah Jokowi proyek uang kotor, pelakunya saya kenal semua. Lah, kenal semua berarti kan Ali Ngabalin ini dulunya ya Anda tahu sendiri lah. Kenal semua berarti ya jangan-jangan ada di kubu Ali Ngabalin. Wah. Ya, soalnya kenal semua loh. Kalau kenal pelakunya semua kan berarti Ali Ngabalin seharusnya sudah mengantisipasi lah, seharusnya akan ada tuduhan ijazah palsu. Nah konon katanya yang saya kenal seperti ini, seharusnya kan membeberkan hal seperti itu ya. Tetapi kenapa harus setelah Bareskrim mengonfirmasi ijazah Pak Jokowi asli, tiba-tiba Ali Ngabalin ngomong seperti ini, membongkar dalang ini kan sangat wow sekali. Bahkan juga dikomentari oleh Manto Gudono ya, mulai muncul akibat terlalu lama nganggur. Apakah demikian, terlalu lama nganggur, ingin mendapatkan jabatan komisaris atau seperti apa? Ya, pada saat lalu memang Ali Ngabalin itu di satu periode itu di istana ya, ditunjuk oleh Pak Jokowi, tetapi saat ini tidak ditunjuk oleh Pak Prabowo Subianto dan konon katanya menganggur, kurang lebih seperti itu. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira beritanya seperti apa ya? Ngabalin kasus ijazah Jokowi proyek dengan anggaran sangat besar. Wow, benarkah ya ada yang menganggarkan uang yang sangat besar? Ini juga tuduhan yang tidak main-main ya. Politikus Ali Mokhtar Ngabalin menyebut kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi merupakan proyek dengan anggaran sangat besar, sebab kasus tersebut tidak sesuai hingga sekarang. Proyek ijazah palsu ini adalah proyek uang besar bertahun-tahun. Berapa tahun? Coba itu. Masa nggak selesai-selesai, nggak habis-habis? Indonesia kalau urusan gitu sudah sangat profesional, kata Ngabalin saat podcast Sindonews. To the point aja. Ngabalin meminta masyarakat menunggu perkembangan kasus tersebut, sebab sudah ada beberapa orang yang dilaporkan dan diperiksa oleh penyidik kepolisian. Siapa-siapa itu yang sudah dilaporin, diperiksa, kita tunggu saja nanti bagaimana. Saya harap ini juga jadi pelajaran, tegasnya. Ngabalin mengaku mengetahui siapa yang berada di balik isu ijazah palsu. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini, berteriak di situ. Oh, si Anu dulu pernah datang ke saya. Kenapa Jokowi beginikan saya? Saya tahu semua, makanya saya bilang tadi, orang-orang ini kan cuma dihitung jari, siapa saja, ujarnya. Mantan anggota DPR RI itu menyebut Jokowi merupakan sosok pemimpin. Jokowi pernah menjabat sebagai wali kota Solo sebanyak 2 periode, kemudian menjadi gubernur Jakarta dan presiden RI selama 2 periode. Ya, seperti itulah. Bahkan tidak hanya itu saja ya, bahkan dari Bahlil Lahadalia menyebut tudingan ijazah palsu Jokowi sudah sangat keterlaluan. Ya, memang sangat keterlaluan, tetapi kenapa baru saat ini
ini. Bahlil Lahadalia mengungkapkan ini kenapa tidak jauh-jauh hari ya, seperti pada saat lalu ya, ketika isu ijazah Jokowi semakin rame oleh tuduhan Roy Suryo dan lain sebagainya. Seharusnya pasang badan lah ijazah Jokowi asli ya, tetapi kenapa baru saat ini setelah dikonfirmasi oleh Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi asli, baru saat ini semua pasang badan. Ini kan sangat wow sekali lah. Bareskrim Polri telah menguji ijazah S1 UGM milik Jokowi dengan dokumen pembandingnya dan hasil identik. Ketua Partai Golkar Bahlil mengatakan hasil penyelidikan Bareskrim telah memberikan kepastian hukum bagi Jokowi. Mengenai pertanyaan teman-teman khususnya menyangkut dengan ijazah Presiden Jokowi, Presiden yang ke-7, saya jujur mengatakan bahwa kita menghargai proses hukum yang sudah dilakukan, kata Bahlil di Komplek Istana Kepresidenan. Bahlil mengatakan sejak awal dirinya tidak mempercayai isu tersebut. Menurutnya, isu menyangkut Jokowi itu sudah sangat keterlaluan. Ya jangan sampai percayalah Bahlil Lahadalia terkait isu ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau percaya ya sama saja menurut saya ya. Ini kan sangat lucu sekali. Bahlil mengatakan sejak dirinya tidak mempercayai isu tersebut. Ini kan sangat lucu. Berarti kan ada percayanya sedikit lah, entah 10% atau 20% menurut saya ya. Sampai dikatakan seperti itu oleh Bahlil ya. Awalnya kan selalu diduga. Sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu saja, ucapnya. Bahlil pun meminta berbagai pihak mementingkan hal lain yang lebih produktif pada kemajuan bangsa. Ya seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Ali Ngabalin seperti pahlawan kesiangan ya, setelah Bareskrim Polri sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tiba-tiba Ali Ngabalin seperti pahlawan kesiangan dan bahkan mengaku mengetahui dalangnya lah. Dari sini dikomentari oleh Steven, proposal udah disetujui nih ya, efek membeku di rumah terus. Namanya juga kerjaan lagi sulit bang, apa-apa mahal dan dapat gratisan lagi kayak dulu. Ya ketika jalan keluar dari botolnya, nambah ribut aja nih orang. Ya padahal saat ini sudah cool down ya, tetapi gara-gara Ali Ngabalin menyebut ada dana besar dan lain sebagainya, akhirnya juga rame lagi isu ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ada dana besar, kira-kira dananya dari mana? Seharusnya disebut dong, apalagi Ali Ngabalin mengaku mengenal mereka semua. Seharusnya disebutkan dananya kira-kira siapa pendana dari isu ijazah palsu dari Pak Jokowi ini. Jangan membuat gaduh lagi ya. Ini sudah tenang terkait isu ijazah palsu, tapi gara-gara Ali Ngabalin akhirnya membuat gaduh lagi. Siapa yang kira-kira mendanai ya terkait isu ini? Bung Ngabalin, jangan cari panggung. Bung, kalau punya jiwa kesatria dan tidak punya kepentingan susah dipercaya, utarakan saja secara terang benderang. Muncungnya mulai berbunyi, bentar lagi komisaris nih orang. Wah, ya seperti itulah. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.